Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, saya Muda. Kembali lagi nih sama kita di podcast ASN Muda Bicara. Ruang refleksi dan diskusi kritis bagi para CPN. Saya, Haruna Kuliah Damayanti, sebagai host akan memandu diskusi hari ini dengan tema What we can do to make PU better and stronger. Seperti yang kita semua tahu, Kementerian Pekerjaan Umum punya peran vital dalam pembangunan infrastruktur bangsa. Tapi, agar PU semakin kuat, yang diperlukan bukan hanya soal teknis pekerjaan, melainkan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai bela negara dalam setiap tugas kita sebagai ASN. Pada hari ini, 6 rekan CPNS hebat yang akan berbagi pandangan dan aksi nyata mereka di kehidupan sehari-harinya. Yuk kita mulai. Nah, pertama, mari kita bahas nilai dasar yang pertama yaitu cinta tanah air. Menurut kalian, bagaimana sih penerapannya di lingkungan kerja PU? Kalau bicara tentang cinta tanah air, menurut saya indikator yang pertama adalah kemampuan kita menjaga sekaligus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa, dan tugas kita adalah memastikan penggunaannya dilakukan secara berkelanjutan. Di Kementerian PU, hal ini berarti bagaimana kita merencanakan dan membangun infrastruktur yang modern tanpa merusak lingkungan, membangun jalan, jembatan, atau perumahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem, keberlanjutan sumber daya, dan kelestarian alam untuk generasi mendatang. Indikator kedua adalah rasa bangga menggunakan produk dalam negeri dalam konteks pekerjaan kita. Hal ini bisa diwujudkan melalui pemilihan material konstruksi lokal yang berkualitas dengan mengutamakan produk dalam negeri. Kita bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga turut menggerakkan roda perekonomian nasional, memberdayakan industri dalam negeri, dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi rakyat. Dengan demikian, cinta tanah air dalam praktik ASNPU tidak berhenti pada slogan. Ia hadir dalam setiap keputusan kecil maupun yang besar kita ambil. Dari menjaga lingkungan hidup, memastikan pembangunan berkelanjutan, hingga mendukung kemandirian ekonomi bangsa. Inilah wujud bela negara di bidang pembangunan. Menghadirkan infrastruktur yang kokoh, ramah lingkungan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Betul sekali. Saya ingin menambahkan bahwa cinta tanah air tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata atau simbol semata, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk konkretnya adalah dengan menjaga dan merawat hasil pembangunan yang telah ada. Misalnya kita bisa berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika ada kerusakan pada infrastruktur seperti jalan, bendungan, atau jembatan, agar segera diperbaiki dan tetap dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat. Sikap ini menunjukkan bahwa kita peduli terhadap keberlanjutan pembangunan kualitas hidup bersama. Lebih dari itu, cinta tanah air juga tercermin dalam cara kita menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan penuh integritas. Ketika seseorang bekerja dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, maka ia secara tidak langsung telah memberi kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Setiap bentuk kinerja yang dilakukan dengan niat dan upaya terbaik adalah wujud nyata dari cinta tanah air yang sesungguhnya. Dengan begitu, cinta tanah air tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi sikap hidup yang terus dihidupi dalam berbagai peran kita di masyarakat. Oke, sekarang kita akan masuk ke nilai yang kedua, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Bagaimana sih relevansinya dengan pekerjaan kita? Jika dimulai dari Kadui, Baik, begini ya, saya menjelaskan sedikit. Jadi sadar berbangsa dan bernegara itu sangat relevan dengan pekerjaan kita, khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum ya. Sadar berbangsa berarti kita mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi, ketika kita bekerja, tujuan utamanya itu bukan sekedar gaji, tapi benar-benar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Misalnya nih, ketika kita membangun jalan, bendungan, jembatan, kita sadar bahwa hasil kerja kita akan digunakan oleh jutaan orang dan itu berkontribusi pada kesejahteraan bangsa. Sementara itu, sadar bernegara berarti kita memahami
dan patuh terhadap hukum, serta aturan yang berlaku. Indikatornya adalah bekerja dengan transparan, akuntabel, serta mengikuti regulasi. Karena pembangunan infrastruktur tidak boleh asal cepat atau asal jadi, melainkan harus sesuai prosedur agar bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kesadaran ini, kita bisa bekerja lebih tulus, disiplin, dan profesional. Pada akhirnya, sadar berbangsa dan bernegara menjadikan kita bukan hanya ASN biasa, tapi juga bagian dari garda terdepan dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Sorry. Eh, Betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Dwi. Saya ingin menambahkan sedikit. Sadar berbangsa juga tercermin ke dalam menghargai perbedaan dan keberagaman masyarakat yang kita layani. Kemen PU juga tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dengan latar belakang budaya yang beragam, indikator lainnya adalah membangun rasa kebersamaan dalam tim. Karena kita tidak mungkin bekerja sendiri, semua harus saling mendukung. Oke, terima kasih ya untuk Fadli dan Sergio. Kita lanjut ke nilai yang ketiga, yaitu setia pada Pancasila. Bagaimana sih implementasinya? Bisa kita mulai sama KFC. Menurut saya, setia pada Pancasila itu artinya menjadikan Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga panduan sikap kita sehari-hari sebagai ASN di Kementerian PU. Indikator pertama adalah memastikan setiap tugas kita dijalankan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Contohnya, saat kita membangun atau memperbaiki jalan, masyarakat di daerah terpencil itu harus tetap mendapatkan akses yang sama dengan masyarakat di kota besar. Pembangunan yang adil bukan hanya tentang menghadirkan aspal atau beton, tetapi juga memastikan semua warga tanpa terkecuali bisa merasakan manfaatnya, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Dengan begitu, masyarakat semakin percaya bahwa negara benar-benar hadir untuk mereka. Indikator kedua adalah mengutamakan musyawarah dan gotong royong. Dalam pekerjaan PU, kita sering menghadapi dinamika di lapangan, mulai dari perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, sampai kondisi sosial masyarakat. Dengan semangat musyawarah, keputusan yang kita ambil akan lebih inklusif, bisa diterima, dan membawa manfaat yang lebih luas. Selain itu, setia pada Pancasila juga berarti menolak segala hal yang bertentangan dengan nilai bangsa, misalnya korupsi, kolusi, atau penyalahgunaan jabatan. Sebagai CPNS, kita harus belajar bahwa setiap rupiah anggaran adalah amanah dari rakyat. Jadi kalau kita bekerja dengan jujur dan transparan, itu sebenarnya sudah bentuk pengalaman sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi saya pribadi, wujud kesetiaan pada Pancasila juga sederhana. Bagaimana kita memperlakukan rekan kerja dengan saling menghormati, menghargai keberagaman budaya dan agama, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Kalau di internal kita sudah mencerminkan nilai Pancasila, maka hasil kerja kita ke masyarakat juga akan lebih terpercaya dan berdampak. Jadi buat saya, setia pada Pancasila itu bukan sekedar menghafal 5 sila saja, tapi benar-benar menjadikannya pedoman dalam setiap keputusan kecil maupun besar di tempat kerja. Dengan begitu, Kementerian PU bisa makin kuat dan tetap berakar pada jati diri bangsa Indonesia. Oke, terima kasih kepada Kak Evelyn atas pemaparannya yang sangat membuka wawasan kita. Nah, kita masuk ke nilai keempat, yaitu rela berkorban. Bagaimana ya penerapannya di kehidupan kita? Nah, yang selanjutnya akan dibuka oleh Kak Evan. Terima kasih Kak Karin. Salah satu nilai penting yang harus dimiliki oleh setiap ASN adalah rela berkorban. Nilai ini menegaskan bahwa ASN wajib mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Kita akan membaginya menjadi dua indikator. Yang pertama, indikator sikap. Indikator sikap, ASN yang rela berkorban selalu menanamkan jiwa pengabdian. Ia ikhlas melaksanakan tugas, teguh menghadapi tantangan, dan senantiasa menjaga integritas meskipun dalam kondisi sulit. Yang kedua, dari indikator perilaku, ASN yang rela berkorban tampak dari kedisiplinan dan tanggung jawab dalam bekerja. Mereka hadir tepat waktu, menyelesaikan tugas tanpa menunda, dan ramah melayani masyarakat walau dalam kondisi lelah, serta bersedia bekerja ekstra ketika situasi mendesak. Sedangkan dalam aksi nyatanya, sikap rela berkorban tercermin dalam tindakan sehari-hari, misalnya
melayani masyarakat di luar jam kerja, dalam kondisi darurat, turun langsung membantu korban bencana, walaupun bukan tugas pokoknya, ataupun menyelesaikan pekerjaan penting meskipun harus mengorbankan waktu istirahatnya. ASN juga rela membantu rekan kerja yang kewalahan tanpa berharap imbalan, serta menolak gratifikasi demi menjaga nama baik instansi. Dan dengan menghidupi nilai rela berkorban, ASN tidak hanya menjalankan tugas formal, tetapi juga menunjukkan dedikasi, ketulusan, dan pengabdian sejati. Inilah semangat yang akan memperkuat pelayanan publik, menjaga persatuan bangsa, dan mewujudkan cita-cita luhur Indonesia. Terima kasih Mbak Karin. Saya kembalikan ke Mbak Karin. Oke, terima kasih Kak Evan. Nah, tidak terasa ya teman-teman, kita udah masuk ke nilai yang terakhir, yaitu kemampuan awal bela negara. Saya ingin dengar pendapat semua rekan-rekan CPNS yang hadir hari ini. Bagaimana ya indikatornya yang bisa diterapkan di PU? Bisa dimulai dari Kadek Rizky. Baik, Mbak Laren, terima kasih. Menurut saya, indikator pertama adalah disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Karena tanpa disiplin, mustahil kita bisa memberikan pelayanan yang baik. Indikator adalah salah satu indikator memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi kita. Salah satu contohnya adalah kemampuan dalam mitigasi bencana. Kita harus siap siaga dan memiliki kompetensi teknis dalam menghadapi situasi darurat seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Dengan pemahaman yang baik mengenai penanggulangan bencana, kita tidak hanya mampu melindungi infrastruktur yang telah dibangun, tetapi juga dapat turun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Kemampuan ini penting, mengingat infrastruktur sering menjadi lini pertama yang terdampak dalam bencana, dan peran kita sangat krusial dalam memastikan fungsinya pulih secepat mungkin. Oleh karena itu, kesiapan kita secara pengetahuan, keterampilan, dan mental adalah bagian dari bentuk pengabdian dan cinta tanah air yang sejati. Baik, kalau menurut saya ya, kalau kalau dihubungkan dengan pekerjaan kita di Kementerian Pekerjaan Umum, indikatornya itu bisa sangat relevan ya. Misalnya disiplin dan ketahanan fisik. Kita harus turun langsung ke lapangan meskipun kondisi cuaca atau medan yang sulit. Kemampuan bela negara berarti kita siap secara fisik dan mental untuk menghadapi tantangan kerja, termasuk kerja di lapangan. Artinya, kita tidak boleh menyerah atau tetap semangat dan menjaga profesionalitas dalam setiap tugas. Selain itu, kemampuan awal bela negara nih ya juga mencerminkan dari kesigapan kita untuk menguasai pengetahuan teknis dan tetap patuh pada aturan. Jadi, tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga kuat secara integritas dan kompetensi. Dengan begitu, pekerjaan kita, pekerjaan yang kita lakukan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan menjadi bagian dari pengabdian bangsa. Dan jangan lupa indikator lain adalah kesiapan menghadapi ancaman non-militer seperti korupsi, radikalisme, dan hoaks yang juga bisa melemahkan bangsa. Karena korupsi bisa mengikis kepercayaan publik, merusak sistem hukum, dan menghambat pembangunan ekonomi. Selanjutnya, radikalisme dapat memecah belah masyarakat dan merusak persatuan dengan menyebabkan ujaran kebencian. Kemudian sementara itu, hoaks bisa menimbulkan kekacauan, ketidakpercayaan, dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, kesiapan bangsa dalam melawan berbagai ancaman non-militer ini sama pentingnya dengan kesiapan dalam menghadapi ancaman militer. Saya sepakat, ASN harus jadi benteng informasi yang benar. Kalau kita aktif menyampaikan fakta dengan jujur dan transparan, masyarakat jadi lebih percaya. Jadi menurut saya, melawan hoax atau isu negatif itu juga bagian dari bela negara. Kita tuh kan nggak cuma bangun jalan yang kokoh, tapi juga bangun kepercayaan publik supaya PU makin kredibel. Nah, kalau semua indikator itu kita jalankan, Kementerian PU akan makin kuat karena ASN-nya tangguh, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta bisa diandalkan juga loh. Wah, luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini. Dari cinta tanah air, sadar berbangsa, dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, sampai kemampuan awal bela negara, semua punya peran penting dalam memperkuat PU dan Indonesia. Jadi,
What we can do to make PU better and stronger bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun karakter ASN yang cinta tanah air, berintegritas, siap berkorban, dan berdaya saing yang tinggi. Semoga podcast ini bisa jadi pengingat sekaligus motivasi bahwa kita, CPNS 2025, adalah bagian dari garda terdepan dalam membangun bangsa. Saya bersama rekan-rekan CPNS lainnya, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.